Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Intan Helwa dengan NIM C1M02310012. Saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh mikroorganisme dan vegetasi pada pemulihan lahan kering. Strategi untuk meningkatkan produktivitas. Membahas bagaimana mikroorganisme dan vegetasi dapat bekerja secara sinergis untuk memulihkan lahan kering yang terdegradasi dan meningkatkan produktivitasnya. Pertama-tama, saya akan membahas tentang lahan kering. Lahan kering adalah area tanah yang kekurangan air dan memiliki kondisi lingkungan yang keras, seperti gurun atau padang rumput yang kering. Pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan, seperti deforestasi, overgrazing, dan penggunaan bahan kimia berlebihan sering menyebabkan degradasi lahan kering. Akibatnya, produktivitas lahan menurun dan ekosistemnya menjadi rentan terhadap erosi, desertifikasi, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Pertanian lahan kering, budidaya tanaman di lahan yang kering dan tidak tergenang air sepanjang tahun. Pertanian lahan kering biasanya dilakukan di daerah dengan pasokan air yang rendah dan terbatas. Pertanian lahan kering biasanya bergantung dari hujan sebagai sumber air utama. Ada beberapa jenis tanaman yang ditanam di lahan kering. Yang pertama ada cabai, kemudian tanaman palawija, yang ketiga ada terong-terongan, yang keempat ada umbi-umbian, yang kelima adalah kacang-kacangan, yang keenam adalah tanaman hortikultura, yang ketujuh adalah tanaman buah-buahan, dan yang kedelapan adalah tanaman hias. Mikroorganisme seperti bakteri tanah dan fungi mikorizа memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas lahan kering. Bakteri tanah dapat mengikat nitrogen dari udara ke dalam tanah melalui proses yang disebut fiksasi nitrogen, membuatnya tersedia bagi tanaman. Selain itu, mereka juga membantu dalam penguraian bahan organik, meningkatkan ketersediaan unsur hara, dan meningkatkan struktur tanah. Fungsi mikorizа di sisi lain membentuk hubungan simbiotik dengan akar tanaman, meningkatkan penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman, serta meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres lingkungan seperti kekeringan. Vegetasi yang tepat dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan produktivitas lahan kering. Tanaman penutup tanah misalnya membantu mengurangi penguapan air dari permukaan tanah dan mencegah erosi tanah. Mereka juga meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan memperbaiki struktur tanah. Tanaman legum seperti kacang-kacangan memiliki kemampuan untuk memfiksasi nitrogen dari udara ke dalam tanah melalui hubungan simbiotik dengan bakteri rhizobium. Hal ini meningkatkan ketersediaan nitrogen untuk tanaman lain yang tumbuh di sekitarnya. Interaksi antara mikroorganisme, tanah, dan vegetasi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas lahan kering. Misalnya, akar tanaman menyediakan habitat dan sumber makanan bagi mikroorganisme tanah. Sementara mikroorganisme membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara untuk tanaman dan meningkatkan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Selain itu, mikroorganisme juga dapat membantu dalam pemecahan bahan organik menjadi bahan organik yang lebih sederhana yang kemudian dapat digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Bahan organik tanah terdiri atas sisa-sisa organisme yang mati, daun yang gugur ataupun feses yang telah diuraikan oleh bakteri dan juga jamur. Sedangkan hasil dari penguraian ini sering disebut dengan humus. Humus ini memiliki peran yang sangat penting bagi kesuburan tanah maupun tanaman yang ada di atasnya. Bakteri yang ada di dalam tanah akan berfungsi sebagai filter dan menguraikan zat kimia yang masuk ke dalam tanah akibat dari penggunaan pupuk organik secara berlebihan. Semakin banyak organisme di dalam tanah, maka akan semakin cepat aktivitas penguraian bahan kimia di dalam tanah. Di dalam tanah terdapat jutaan organisme yang setiap hari beraktivitas, hidup, tumbuh, dan berkembang. Baik itu organisme makroskopis seperti cacing, serangga, atau jamur, maupun organisme mikroskopis seperti fungi, bakteri, nematoda, dan lain sebagainya.
Jadi, lahan kering dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan berbagai cara melalui interaksi antara mikroorganisme, vegetasi, dan faktor-faktor lainnya. Mikroorganisme seperti bakteri tanah dan fungsi mikorizа dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi dan dapat meningkatkan struktur tanah. Vegetasi seperti tanaman penutup tanah atau tanaman legum dapat membantu meningkatkan ketersediaan air dan nutrisi serta mengurangi erosi tanah. Secara bersamaan, interaksi antara mikroorganisme dan vegetasi dapat membentuk lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman, memperbaiki kualitas tanah, dan meningkatkan produktivitas lahan kering. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.